BEM Universitas Nahdlatul Ulama. Saya persilakan Saudara Menteri. Baik, Pak. Di ruangan ini nggak ada yang menteri ini, cuma dia yang menteri. Silakan. Baik Yang Mulia, pertama saya akan membacakan mengenai soal kepentingan saya berada di sini. Bahwa kepentingan saya berada di sini adalah tanggung jawab intelektual saya di hadapan publik sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum dan norma yang berlaku di Indonesia, dan saya juga sebagai mahasiswa yang alhamdulillah memiliki akses mudah terhadap literatur yang bisa menambah nutrisi pengetahuan. Sehingga saya harus mempertanggungjawabkan pengetahuan yang saya punya untuk membela demokrasi dan kepentingan publik. Ketika saya sudah mempunyai akses yang lebih mudah dalam segala hal dan tidak membela hak-hak publik, maka saya secara pribadi bisa berdosa, Yang Mulia. Kami melihat juga adanya dugaan tindakan conflict of interest dan abuse of power terjadi di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Maka disinilah kepentingan kami sebagai mahasiswa untuk mengembalikan Mahkamah Konstitusi yang berintegritas dan kembali pada rule mode-nya, yaitu menegakkan hukum seadil-adilnya. Kami juga menilai putusan nomor 90 PUU dan seterusnya adalah konsolidasi yang dilakukan oleh elit politik dalam menggolkan salah satu calon tertentu. Putusan tersebut tentu saja membangun opini liar dan ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, saya sebagai mahasiswa mempunyai kepentingan untuk menjaga iklim demokrasi melalui lembaga independen yang lahir dari rahim reformasi, yakni Mahkamah Konstitusi yang sehat, berkeadilan, dan bebas dari konflik of interest dan abuse of power. Demikian kepentingan hukum saya yang berada di sini, Yang Mulia. Selanjutnya, saya akan membacakan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang akan saya bacakan secara bergantian, Yang Mulia, dengan rekan saya di samping. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan laporan dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PU dan seterusnya, dan untuk tidak mengikut sertakan Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman SH/MH dalam perkara nomor 141 garing PUU dan seterusnya yang dilakukan oleh terlapor adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa para pelapor adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yakni sebagai warga negara Indonesia dan sebagai mahasiswa atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Kedua, bahwa kedudukan hukum para pelapor dalam laporan ini adalah sebagai warga negara Indonesia dan mahasiswa Unusia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk dan surat keterangan mahasiswa aktif yang terlampir dalam alat bukti, yang juga turut aktif berkegiatan dalam penyikapan isu demokrasi dan isu masyarakat sipil. Selanjutnya, bahwa maksud dari laporan ini bermula saat terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90 garing PUU dan seterusnya terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Bahwa sebagaimana yang termaktub dalam dissenting opinion dalam putusan nomor 90 garing PUU dan seterusnya, Hakim Mahkamah Konstitusi Harif Hidayat menjelaskan terdapat keganjilan dalam proses pengambilan keputusan uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi. Diantaranya, keganjilan itu dimulai dari penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda-tunda. Bahkan penundaan itu terjadi 1 hingga 2 bulan. Meskipun ini tidak melanggar hukum acara, namun penundaan perkara akuo berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri. Menurut Hakim Konstitusi Harif Hidayat, ketidakhadiran Anwar Usman pada perkara gugatan gelombang pertama kala itu berbuah putusan perkara ditolak dengan komposisi 6 hakim menolak dan 2 hakim berbeda pendapat atau dissenting opinion. Namun pada perkara nomor 90 dan 91, Anwar Usman tiba-tiba ikut membahas dan ikut memutus perkara tersebut. Padahal isu konstitusionalnya sama dengan perkara gelombang pertama. Hasilnya perkara nomor 90 dikabulkan sebagian. Kejanggalan selanjutnya menurut Hakim Konstitusi Harif Hidayat, perkara 90
garing PUU dan seterusnya sebetulnya sudah dicabut oleh pemohon melalui kuasa hukumnya. Perkara 90 dan 91 telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukum pemohon pada tanggal 29 Desember diulangi yang mulia. Perkara 90 dan 91 telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukum pemohon pada tanggal ini. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya dalam sekelebat. Lebih lanjut, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga mengatakan jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat cemas dan khawatir Mahkamah justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political question yang pada akhirnya akan menentukan kepercayaan dan legitimasi publik Mahkamah Quo Vadis Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang mulia. Demikian. Ya, izin yang mulia, bagian yang 6, bahwa jika dicermati secara seksama pada alasan-alasan permohonan dalam perkara nomor 90 PUU dan seterusnya, poin ke-16 menyebutkan bahwa pemohon adalah pengagum dari Wali Kota Surakarta pada periode tahun 2020 sampai dengan 2025, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan seterusnya. Dalam hal ini, sebagaimana diketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sekaligus sebagai keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Hal ini membuktikan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Saudara Anwar Usman, memiliki hubungan kekeluargaan dengan Gibran Rakabuming Raka yang mana dalam hal ini dijadikan sebagai dalil kerugian konstitusional yang diajukan oleh pemohon dalam perkara nomor 90 PUU dan seterusnya. Poin ketujuh, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia Sabta Karsa Hutama, bagian kedua prinsip keberpihakan dan poin penerapan kelima menyebutkan Hakim Konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya quorum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini. A. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak dan atau hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Dari poin ke-6 dan ke-7, kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa ini kalau di kampus itu sering disodorkan dengan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa ini adalah miniatur dari negara gitu sebagai eksekutif. Nah, kita melihat dari poin ke-6 dan ke-7 ini maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi terang-terangan melakukan percontohan yang tidak baik. Poin ke-8, bahwa berdasarkan argumentasi di atas maka menjadi sebuah keharusan bagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menindak tegas dugaan pelanggaran kode etik berupa conflict of interest terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi selaku Hakim Konstitusi. Hal tersebut menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan conflict of interest untuk tetap menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Yang ke-9, bahwa akibat adanya tindakan yang diduga kuat dalam dugaan pelanggaran kode etik berupa conflict of interest terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, maka kami para pelapor memohon untuk Mahkamah Kehormatan MK untuk tidak mengikut sertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam perkara nomor 141 PUU dan seterusnya untuk tidak terjadinya kerugian konstitusional sebagai argumentasi yang disampaikan pemohon di atas tidak lagi atau tidak akan terjadi. Maka kami sangat bahagia ketika tadi Mahkamah Kehormatan MK
udah beritikat baik untuk bisa memutuskan gugatan-gugatan, seluruh gugatan ini sebelum tanggal 8 karena perkara nomor 141 PUU dan seterusnya ini sudah diberitakan untuk akan dilaksanakan persidangan pada tanggal 8. Saya kembalikan kepada Saudara Tegar. Oke, baik Yang Mulia, izin demikian laporan pengaduan ini kami buat. Selanjutnya kami memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik berupa konflik of interest yang terhadap Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Sekaligus untuk tidak mengikut sertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam perkara nomor 141 garing PUU dan seterusnya. Sebagai tambahan, adapun harapan kami dalam laporan ini adalah pertama kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sanksi seberat-beratnya berupa pemberhentian tidak hormat kepada Ketua MK Anwar Usman. Yang kedua, laporan kami ini berangkat atas dasar permasalahan pokok dalam putusan MK nomor 90 garing PUU dan seterusnya yang pada intinya Anwar Usman diduga kuat melakukan pelanggaran berupa benturan kepentingan terhadap perkara Akwo. Oleh karena itu saat ini sudah ada upaya pengujian ulang atas koreksi terhadap putusan Akwo melalui perkara 141. Harapannya kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Kehormatan MK agar tidak mengikut sertakan Anwar Usman dalam perkara tersebut, agar tidak pernah dan berulang pelanggaran benturan kepentingan terjadi lagi dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi. Demikian Yang Mulia. Baik, jadi saudara menjadi pemohon perkara 141. Bagaimana? Tidak Yang Mulia. Itu siapa yang mengajukan itu, perkara apa itu? Itu perkara soal ya, pertama yang melaporkan, ya pertama yang memohon adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama yang juga mengupayakan mengoreksi tentang putusan nomor 90 tentang frasa yang diganti Yang Mulia. Jadi yang sudah dikabulkan oleh MK adalah frasanya soal pernah menjabat sebagai kepala daerah, maka di sini ditegaskan. Ya, jadi itu perkara pengujian undang-undang yang sudah diuji oleh MK dan dikabulkan, itu diuji lagi gitu. Iya Pak, iya Yang Mulia. Dan sudah diregistrasi. Sudah diregistrasi dan sudah ada jadwal persidangannya di tanggal 8 November. Oh, 8 November. Jadi tanggal 8 November perkara nomor 141. Jadi saudara minta Ketua MK Anwar Usman itu tidak ikut, ya? Iya Yang Mulia. Oh, ini yang mengajukan permohonan Brahma Aryana. Betul Yang Mulia. Oh, satu orang. Satu orang. Bukan atas nama BEM. Bukan atas nama BEM. Waduh, berani sekali nih. Kenapa enggak sekalian aja atas nama BEM? Karena beliau merupakan senior kami di kampus. Oh, Yang begitu. Mulia. Tapi bisa aja kirim permohonan tambahan. Jadi BEM atas nama BEM resmi ikut di dalam itu. Bisa. Jadi bisa ditambahkan sebagai pemohon. Jadi ada Brahma Aryana kemudian BEM. Bisa begitu. Baik Yang Mulia. Ya, biar lebih gagah gitu loh. Bukan atas nama satu orang tapi sebagai lembaga BEM. Ya. Keren ini BEM ini. Saudara ini fakultas apa? Aku di Fakultas Ilmu Sosial Yang Mulia. Oh. Secara spesifik saya di program studi sosiologi. Wih, studi sosiologi tapi kok kayak sarjana hukum saudara ini sudah. Bukan fakultas hukum ya? Saudara? Saya juga dari program studi sosiologi Yang Mulia. Hebat ini orang sosiologi ini ya. Boleh juga nih. Saudara jabatannya apa? ISPA? Jadi dirjen apa di? Saya sebagai mahasiswa biasa sih sebenarnya. Oh, jadi anggota aja. Tidak menjadi bagian dari BEM sebenarnya. Oh, bukan pengurus. Bukan, Pak. Oh, ya. Oke, enggak. Maksudnya ini bagus. Terorganisir, ya kan? Jadi jangan sendiri-sendiri atas nama mahasiswa. Tugasnya BEM itu kayak begitu. Ya kan? Yang Mulia. Ya. Makanya presidennya mesti aktif.
jangan cuma menterinya. Baik Yang Mulia. Ya, enggak, ini penting untuk apa nama pendidikan bagi saudara, ya kan? Dan itu jadi contoh bagi perguruan tinggi yang lain. Hebat ini universitas baru, ini Universitas Nahdlatul Ulama ini. Baru Betul, Yang berapa Mulia. tahun? Berapa tahun? Sebenarnya Universitas Nahdlatul Ulama itu berubah nama dari Stainu. Sebelumnya Stainu, Yang Mulia. Sekolah Tinggi Ilmu Sekolah Agama Tinggi. Nahdlatul Ulama. Pada tahun 2015 kemudian berubah nama mengganti Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Yang Mulia. Yalah. Dan sosiologi ya, bukannya Sosiologi. rambutnya agak milenial. Ya, oke. Bagus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.